Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita, nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita awali lebih jauh, kita sama-sama mulai dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dari awal sampai akhir nanti. Ya. Nah, buat pemirsa channel LSK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin baru-baru lihat wajah-wajah mereka-mereka ini ya. Mereka-mereka ini adalah santri-santri yang sedang belajar ya di Pondok Pesantren Al-Hadid, dan salah satu materi pelajaran yang kita kasih adalah tentang ilmu kristologi ya. Ilmu kritik kristologi. Di mana mereka ketika mau belajar itu tidak langsung kita suguhi dengan ilmu-ilmu kristologi seperti yang sering diperdebatkan di medsos ya. Tentu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Bismillah. Antara lain nanti akan saya kasih contoh buat pemirsa sekalian bagaimana kami di sini memberikan tahapan yang paling dasar bagi pemula untuk belajar ilmu kritik kristologi ya. Karena bagi seorang pemula tentu nggak mungkin langsung diajarin cara berdebat ya, diajarin cara kemudian belajar kritik ya, teks bahasa Ibrani, bahasa Yunani misalnya ya. Nah, ini tentu harus ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk bisa mengkader mereka, mengasah mereka supaya menjadi ahli ya di bidang ilmu kritik kristologi. Nah, tentu dengan tidak meninggalkan kepribadiannya sebagai seorang muslim. Makanya dalam belajar ilmu kritik kristologi di Pondok Pesantren Al-Hadid ya, mereka wajib menggunakan pin ini. Nah, ini ada pinnya semua ya. Pinnya seperti ini ya. Pin ini adalah pin logo kampanye ABJI ya, dari Laboratorium Sains Kristologi. Ya, ABJI itu singkatan Aku Bangga Jadi Islam ya. Jadi mereka harus bangga jadi Islam dulu, mereka harus jadi Islam yang baik dulu ya. Mereka harus jadi Islam yang betul-betul ruhiyahnya terbangun dulu. Mereka wajib sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Mereka juga mendirikan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud dan sholat duha sudah seperti sholat wajib bagi mereka. Mereka wajib baca Al-Quran sehari semalam minimal 7 kali ya. Kemudian mereka juga wajib puasa sunnah minimal Senin Kamis ya. Ditambah juga dengan 3 hari setiap pertengahan bulan ya, dan lain sebagainya. Ini tentu akan menambah, selain kekuatan rohiyah, mereka juga akan menambah kekuatan mental ya ketika berhadapan dengan kaum kufar. Baik, kita langsung saja ya memberi contoh bagaimana tahapan paling awal, paling dasar memberikan materi kepada pemula ya, yang masih sangat awam dengan ilmu kristologi ya, yang masih nol betul ya. Nah, biasanya kita memberikan mereka sebuah case ya, sebuah contoh-contoh soal ya, contoh-contoh soal. Ini contoh soal ini kalian dengarkan dulu ya. Ini hanya mengolah ini aja dulu, akal ya, mengasah akal, cara berpikir mereka bagaimana. Kemudian mengasah mereka cara mereka bisa mencari solusi bagaimana, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, oke, kita mulai begini ya. Ada satu cerita nih. Ada seorang muslim dari lahir ya. Ini muslim dari lahir ya.
Ceritanya dia ini orang yang berada gitu ya. Tentu kalau orang yang lagi banyak duit, lagi senang, banyak temennya nggak? Banyak temennya gitu ya. Dan pasti banyak membantu dong ya. Banyak membantu apa? Teman-temannya. Selain juga banyak yang minta dibantu, minta tolong biasanya kan gitu ya. Nah itu. Jadi karena orang mampu, banyak menolong orang, banyak juga dimintain tolong sama orang ya, entah ngutang, entah minta, entah ya macam-macam lah ya. Nah, satu ketika dia jatuh bangkrut. Nah, si orang yang berada ini, si muslim ini ya, jatuh bangkrut, ceritanya sampai betul-betul habis semua usahanya ya. Sampai-sampai pokoknya benar-benar jatuh miskin. Nah, ini ya. Kemudian ketika dia sedang susah, ya kan? Biasanya dia yang terjadi temennya banyak apa udah pada kabur nih? Udah pada kabur biasanya. Karena biasanya kan ada pepatah, ada gula, ada semut gitu ya. Nah kalau gulanya udah nggak ada, semutnya juga bubar ya. Teman-temannya juga udah nggak ada nih. Ya, yang biasanya dekat sama dia, yang biasanya nimbrung, yang biasanya ngikut, ya ini udah mulai satu persatu sudah pada pergi ya. Nah kemudian dia mulai berpikir, siapa tahu tuh ada dulu si Pak Haji A, dulu saya pernah bantu dia ya, dia pernah datang sama saya pernah tolong dia, saya pernah kasih modal sama dia, modal usaha, kemudian saya juga pernah bantu anaknya kuliah, wah gitu ya. Dia mengingat jasanya dia waktu dia kaya dulu. Coba saya mau datang ke sana ya, siapa tahu dengan datang ke sana dia bisa bantu saya. Nggak mungkin lah dia nggak mau bantu saya, dulu waktu dia susah saya bantu, kan logikanya benar nggak nih? Benar dia. Nah dia kemudian berangkat ke rumah si Pak Haji tadi. Sampai di rumahnya Pak Haji ya, ketemu sama orangnya ya kan. Nah biasa basa-basi ya, basa-basi. Ternyata si Pak Haji ini udah tahu kalau ini si Fulan ini udah jatuh miskin ya kan. Nah kemudian si Fulan ini ngomong, Ji, dulu kan ente waktu susah aneh yang bantu, tolong dah bantuin aneh ya, aneh lagi susah nih, lagi bangkrut gitu ya. Ya terserah lah mau bantu berapa kan gitu ya. Kira-kira logika berpikirnya harusnya bantu nggak nih si Haji nih? Harusnya bantu nggak? Bantu. Tapi kehidupan itu tidak semulus yang kita bayangkan. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang kadang bisa terjadi. Dan ternyata si Pak Haji ini ya, orang yang termasuk orang yang pelit dan tidak tahu diri, bahkan tidak tahu malu ya. Dengan entengnya, waduh mohon maaf ya bro ya, aneh juga lagi susah, nah gitu ya, utangannya banyak ya, kemarin juga belum lama baru kemalingan, nah gitu. Oh ada aja alasannya ya, dari mulai diminta nominal sekian ya, turun sekian sampai akhirnya cuma minta ongkos buat pulang baru dikasih. Ngebayangin tuh ya, ini sesuai prediksi nggak kira-kira? Tidak ya kan. Tapi kehidupan bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa ya. Akhirnya ya sudah, dengan perasaan sangat kecewa nggak kira-kira? Sangat kecewa ya, si Fulan ini kemudian pamit, ya udah dapat ongkos buat pulang, udah lumayan lah daripada nggak bisa pulang ya. Kemudian dia pamit pulang ya. Dia memutuskan untuk sementara mau jalan kaki aja dulu lah, sambil merenung gitu ya, nasib gua gini amat ya, itu orang dulu miskin semiskin-miskinnya, susah sesusah-susahnya ya, sampai anaknya aja dibantu dikuliahin. Masa sekarang dia masih punya banyak banda, masih punya banyak harta ya, dimintain tolong nggak seberapa aja masih aja ada alasan muter aja, akhirnya ujung-ujungnya nggak dikasih ya. Jadi dia merasa terpukul sekali dengan kenyataan yang dia terima. Orang yang udah begitu aja, udah ditolong sama dia aja nggak mau bantu, apalagi orang yang nggak pernah dia bantu kan ya. Akhirnya putus asa lah dia nih ya.
Kemudian dia jalan. Singkat ceritanya ini, kemudian ini apa namanya? Dia di pinggir jalan kenalan sama orang. Ya, ada orang lagi juga mungkin menunggu ini ya, menunggu apa namanya angkotnya. Kenalan ya. Kok dari muka-mukanya kayaknya bukan muka-muka orang Islam nih gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya sama-sama nunggu angkot kan. Ditanya mau kemana Pak? Saya mau ke sana. Oh ya, satu arah sama saya. Saya juga mau naik angkot itu bareng sama saya yuk. Bareng kemudian ngobrol di mobil. Pak, mampir ke rumah saya sebentar. Ini ya. Kok baik bener nih orang ini kan ini ya. Ya mampir sebentar aja. Saya senang sekali punya teman ya. Dan saya sangat yakin bahwa pertemuan kita ini tidak terjadi begitu saja ya. Oke lah, sudahlah, namanya lagi galau, udah ada yang ngajak mampir kan seneng ya. Sampai berhenti di dekat rumahnya ya, kemudian dibayarin sama si yang baru dikenal ini, kemudian diajak rumahnya. Oh ternyata rumahnya cukup lumayan gitu ya. Masuk ke rumah, dikasih makan ya. Wah luar biasa, dijamu secara istimewa lah gitu ya. Tapi kok ada tanda salib nih di rumahnya kan gitu. Wah ini bener nih kayaknya bukan Islam nih gitu ya. Nggak mungkin kalau orang Islam rumahnya ada salibnya. Ternyata ngobrol dia pendeta. Nah si orang yang baik ini ya cerita panjang lebar ngalor ngidul. Si Fulan ini juga curhat lah dia. Curhat kondisinya sedang susah begini gini. Akhirnya singkat ceritanya si pendeta yang baru dikenal ini ya ngajak, ayo Pak ikut saya yuk ke kamar saya ya. Waduh mau ngapain? Enggak usah, ada yang mau saya tunjukin sama Bapak dan gitu kan. Nanti istrinya ini marah, saya belum punya istri. Nah, oh ya udah, tambah takut nih ntar sangkanya hombreng nih kan gitu ya. Tapi ya cobalah diikutin ini ya. Diajak masuk ke kamarnya, kemudian dikasih buka berangkas uang. Buka berangkas uang, dilihat, penuh isinya banyak uangnya. Ya, tumpukan bundelan merah-merah. Merah-merah biasanya duit berapa tuh? 100. Wah, Mas Bolang hafal luar biasa. Uang 100.000 gitu ya. Kaget ya kan? Si pendeta ini bilang, Pak, kalau kamu mau dan kamu bersedia, kamu ikhlas, ambil ya. Semua uang di berangkas saya ini bawa pulang buat modal usaha. Ya, mulai lagi dari nol. Kaget dia kan? Astagfirullahaladzim, dalam hati nih. Ini ujian keimanan ini ya. Jangan-jangan ntar habis ini gue disuruh murtad kan gitu ya. Ada yang embel-embelnya mas ini kan gitu ya. Nggak mungkin gratis begitu aja kan gitu. Bingung dia kan. Ya, Wak, mohon maaf Pak, saya nggak berani. Kita baru kenal. Enggak, kalau Bapak mau saya ikhlas. Jangan khawatir, saya tidak nyuruh Bapak masuk Kristen. Ya, saya cuma prihatin dengan kisah hidup Bapak, dan Bapak saat ini butuh bantuan, dan saya yakin uang ini nanti bisa bermanfaat, bisa Bapak gunain untuk bangkit lagi. Kalau nanti udah maju, udah sukses lagi, udah kaya lagi, baru Bapak kembaliin. Ini kan menggiurkan nih. Tawaran gratis, coba kalau minjem bank, kira-kira gampang nggak dikasih 200 juta? Nggak semudah itu Ferguson kan itu ya. Mikir dia kan. Udah kalau misalnya Bapak ragu-ragu, masih belum yakin, ya udah kita ngobrol-ngobrol lagi aja dulu. Ngobrol-ngobrol lagi tapi dia takut dia, ya. Dia tiba-tiba ada rasa kayaknya masih imannya masih berfungsi gitu ya. Rasanya takut sekali. Akhirnya dia pamit pulang. Ya. Dia pamit pulang, udah Pak Pendeta saya mohon maaf. Saya mau pamit pulang dulu. Mungkin nanti saya mau rembukan sama istri dulu. Nanti saya kesini lagi. Alasannya begitu ya, supaya nolak dengan sopan ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi tolong ya Pak, nanti kesini lagi kasih kabar saya. Iya Pak, yuk saya antar naik angkot. Diantar naik angkot ke depan. Begitu nyampe di pinggir angkot, ngetop angkot, itu si Pak Pendeta itu nyelipin uang 1 gepok di sak celana ini Pak buat pegangan kamu di jalan. Kaget dia kan, Pak ya 1 gepok.
ya kan? Ya jadi kebanyakan, Pak pendeta jangan segini. Apa namanya? Enggak usah, saya masih ada ongkos kok. Enggak, saya ikhlas itu buat Anda. Ya, angkotnya nyampe udah kan. Keburu suruh masuk kan dia. Nah udah ngakalnya gini aja. Masuk bang, jalan bang. Itu jalan uangnya langsung dilempar. Ya. Mohon maaf Pak pendeta, saya kasar. Tapi saya nggak terima. Ya. Tapi sampai jumpa lagi satu saat kita ketemu lagi gitu ya. Pulang si Fulan ini gitu ya. Pulang sampai di rumah ya. Dia merenung tuh ya. Ini ada haji temennya dia malah kurang ajar. Udah tolong dibantu nggak tahu diri kan ini ya. Ada pendeta kok bahaya hatinya. Nah ini tentu ini satu cerita ya yang tidak mudah ya. Kalau itu terjadi pada kalian, betul nggak? Ya, apa yang dicontohkan sama si Fulan tadi ini adalah satu contoh mempertahankan iman, mempertahankan akidah yang sangat luar biasa. Ya. Yang tidak setiap orang Islam itu mampu melewati ujian ini dengan mudah. Bayangin 200 juta men. Ya kan? Udah begitu pulang masih disangkonin, pikirannya 200 juta nggak apa-apa lah. Yang segepok aja diterima, beres kan ya? Halal-halal aja. Enggak mau juga dia. Ya, sama dia tetap dikembaliin. Dia lebih milih ya, lebih baik miskin. Ya kan, tapi akidahnya tidak terganggu daripada kemudian kaya raya. Otomatis kan nanti misalnya diambil uang itu dia sukses, di jasanya pendeta. Kan itu ya. Jadi jelek kan? Mana yang Islammu pada kabur, ini cuma pendeta yang baik sama kamu. Kan begitu jadinya. Ya, tentu ini akan menjadi satu hal yang tidak baik di masa yang akan datang buat dia maupun anak cucu keturunannya. Tapi karena dia berhasil melewati ujian iman yang begitu bagus, kira-kira kisah ini diceritain sama anak cucu keturunannya kan jadi indah kan? Wah, kakek hebat ya gitu ya. Imannya kuat ya. Keyakinannya luar biasa walaupun miskin ya. Dan apa namanya tuh? Kekuatan hatinya ini ya. Walaupun dia dikecewain ya, dibuat begitu sakit hatinya oleh kelakuan saudara muslimnya, tapi dia tetap ya memilih Islam sebagai agamanya ya. Nah ini ya, ini salah satu contoh. Biasanya awal-awal contoh-contoh kasus yang kita kasih kepada para calon-calon kristolog pemula ya. Oke, itu aja dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya di cerita yang lain. Nah, ini bukan cuma ceritanya ini aja. Karena di LSK kita susun materi sedemikian rupa supaya apa? Supaya setiap yang mau belajar ilmu kritik kristologi itu, mindset yang ada di pikirannya ini ya, itu bukan untuk apa namanya itu berdebat mengalahkan Kristen, menjatuhkan, menghina, bukan. Tapi bagaimana caranya? Pertama, dia menjadi muslim yang kuat, yang tangguh ya, sampai mati dia tetap agamanya Islam, dan dia bisa tularkan ini kepada keluarganya ya, dia bisa tularkan ini kepada orang-orang yang dia temuinya. Yang kedua, dia bisa mengajak orang-orang di luar Islam ya, sampai dia sadar kemudian memeluk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya. Makanya kita bangun materi ini dari awal dengan cara yang sangat sederhana dari dasar. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.